Hai, halo Virgo. Kita balik ke di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain general readingnya kamu untuk 3 bulan ini, dimulai dari Mei, Juni sampai Juli 2020. Seperti biasa, energinya kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus. Kalau di sini nggak resonate buat kamu, kamu bisa cek di video berchart kamu yang lainnya karena belum tentu resonate, memang kan. Dan di sini energinya yang aku baca adalah general energy, jadi bisa buat apa aja yang lagi kamu fokusin dalam hidup kamu saat ini. Bisa relationship, bisa pekerjaannya kamu, keuangannya kamu, atau keluarga, atau lingkungan kamu yang lain. Di sini apapun permasalahan hidup kamu yang kamu lagi fokusin, mungkin di sini bisa ketemu panduannya, solusinya, atau kamu bisa mereview kembali misalnya langkah-langkah apa yang sudah kamu jalanin, ini udah bener atau belum. Semoga ada clue-nya di bacaan saat ini. Oke? Virgo, energinya kamu saat ini di 3 bulan ini mungkin ada juga sebagian Virgo yang memang lagi down, lagi memang drop situasinya atau pemikirannya atau dirinya sendiri. Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Tapi di sini aku ngelihatnya memang pelan-pelan kamu mulai mendapatkan yang namanya jalan keluar atau solusi. Meskipun ini nggak semuanya, tapi satu-satu setelah kamu menenangkan diri, aku ngelihatnya lebih ke akhirnya kamu mengerti. Akhirnya kamu paham jalan apa yang harus kamu ambil saat ini. Karena nggak semua jalan bisa kamu tempuh, nggak semua jalan bisa kamu lakuin sekarang, tapi ya daripada enggak gitu pikiran kamu, akhirnya ya udah kamu berusaha memperbesar harapan kamu di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu berusaha untuk optimis, positif dengan apa yang kamu hadapi sekarang. Tapi ini sebenarnya kalau aku bilang bukan suatu yang buruk sih, karena di sini sebenarnya ini kamu melewati satu fase perubahan, tapi mungkin buat kamu ini mengejutkan gitu, kayak surprise banget perubahannya tuh seperti ini. Kamu ada nggak siapnya juga, ada yang namanya ini nggak pernah kebayang sama kamu, tapi ternyata harus terjadi sama kamu. Tapi di sini aku nggak ngelihat ini tuh hal yang negatif gitu, justru akan membawa ke perubahan yang positif. Tapi kamu di sini masih di fase yang gimana caranya kamu bisa melakukan perubahan itu gitu. Karena mungkin ya di sini kamu juga merasa kalau hal pekerjaan misalnya, di sini kamu ngerasa gue nggak tahu skill yang itu gitu, gue nggak pernah gitu, tapi ternyata ada tawarannya nih buat gue ngelakuin itu gitu, sesuatu yang baru. Ini sebenarnya yang sempat bikin kamu ragu, sempat bikin kamu down di saat ini. Mungkin sudah terjadi di bulan Mei. Banyak waktu yang kamu pakai untuk memikirkan semuanya, artinya di sini kamu harus berusaha lebih keras. Bisa jadi kamu berusaha harus meyakinkan orang lebih banyak misalnya. Jadi memang harus ada effort di sini, usaha yang beda lagi dari yang sebelumnya. Jadi solusi-solusi yang datang ini, kalau aku sih ngerasanya memang sudah harus kamu hadapi, nggak bisa enggak gitu. Memang ini perubahan-perubahan yang bikin kamu kaget, memang sih gitu. Karena mungkin ya baru kamu tahu, baru kamu alamin saat ini yang sebelumnya nggak pernah kebayang sama sekali. Dan akhirnya bikin kamu gini, di saat kamu menerima informasi ceritanya perubahan itu, kamu tuh sempat berpikir dulu bisa atau enggak, dan ada kecewanya juga. Jadi ketika di saat itu kayak feeling kamu tuh yang mix banget gitu, yang ada sedihnya, ada kecewanya, ada happy-nya, ada harapannya juga. Jadi ini masih campur aduk sama kamu, dan rasanya itu terlihat buat orang lain atau sekitar kamu sepertinya kamu bukan orang yang bisa bertanggung jawab gitu. Padahal di sini kamu cuma perlu waktu untuk mikirin mampu enggak, atau mampu enggak kamunya, bisa atau enggak, atau banyak hal yang akhirnya terlihat sama orang yang orang nggak tahu kamu gitu. Kalau kamu lagi mikir, ternyata menganggap kamu tuh seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang berusaha kamu atasin di sini, karena ya aku sih
eh kalau di sini ya, kalau di sini kamu memang pasif jadinya, pasif dan sangat bergantung sama hal yang selama ini udah kamu jalanin. Jadi memang nggak gampang sih buat kamu. Aku ngeliat perubahan ini benar-benar nggak gampang deh buat kamu, karena movementnya kamu tuh banyak ragunya, banyak takutnya juga. Kamu masih yang pengen yang kemarin gitu, padahal harusnya udah move on gitu. Jadi memang ya stucknya. Kamu stuck di sini, belum bisa menentukan. Tapi mudah-mudahan sih bulan-bulan depan kamu udah lebih relax ya di sini. Tapi ya memang kalau orang yang melihat mungkin sekitar kamu ngelihatnya kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal di sini kamu masih harus memikirkan banyak hal. Ini yang orang nggak ngerti gitu. Kamu kayak ya tidak bertanggung jawab tadi gitu. Nah ini yang harus kamu atasin. Padahal sebenarnya yang di dalam pikiran kamu adalah kamu sedang merubah mindsetnya kamu. Kamu sedang kayak mempengaruhi bawah sadarnya kamu, mencari semangat untuk kamu sendiri di sini. Dan ini nggak gampang sih buat kamu, aku tahu gitu. Cuma ya orang-orang nggak tahu aja gitu. Ternyata segini susahnya untuk mengorganize diri sendiri. Dan di sini memang kamu sudah mengambil resiko tuh terlalu banyak. Resiko yang kamu sebenarnya berani banget orangnya untuk menunjukkan kamu itu bertanggung jawab, kamu bisa menghadapi perubahan. Tapi karena kamunya ada nggak siapnya, akhirnya kamu menerima itu semuanya dengan banyak banget resiko. Dan akhirnya buat kamu tuh stres sendiri gitu, nggak karena nggak siap, lebih ke karena nggak siap. Dan ini kamu kayak terpenjara aja deh gitu, terpenjara dan nggak ngerti mau gimana. Justru di sini sebenarnya kamu lagi diarahkan untuk menjadi kamu yang baru sebenarnya gitu. Cuma kamu masih kayak kekunci lah jalan kamu, jalan pikiran kamu tuh masih kekunci. Oke, di mulut kamu bilang bisa, oke, terima, move on, mau, tapi di hati kamu tuh enggak. Jadi kayak hati dan pikiran kamu, aku rasanya sih belum seimbang ya gitu. Berani di pikiran tapi di hati kamu ternyata masih deg-degan, masih sering panik, masih sering yang namanya bingung sendiri gitu, nggak ngerti harus ngapain. Karena memang sebenarnya kamu harus meyakinkan diri kamu kalau kamu bisa. Ya kamu bisa menghadapi perubahan ini. Yang sebenarnya aku ngelihatnya sih perubahan ini bisa banget loh kamu kerjain. Kamu kerjain tuh bisa banget karena skillnya kamu atau pengalamannya kamu di sini udah pernah melakukan itu. Cuma mungkin kamunya nggak sadar atau di situasi yang berbeda gitu. Kalau sekarang kan rasanya lebih jelas situasinya, yang waktu itu kamu nggak sadar situasinya sebenarnya sama gitu. Jadi sebenarnya kamu harusnya bisa lebih belajar dari pengalaman kamu. Dan saat-saat yang sulit itu sebenarnya dalam hidup kamu tuh udah lewat gitu. Jadi sebenarnya di saat ini aku ngeliatnya ketika kamu lebih percaya diri sama diri kamu sendiri, ini akan lebih mudah karena yang buruk-buruknya udah pernah kamu lewatin, kamu udah tahu pelajarannya di sini. Makanya tinggal gimana kamu merubah mindset kamu, gimana caranya kamu bisa lebih berani aja untuk maju, untuk memulai satu step awal tuh oke, gitu. Jangan tadi kan kamu mikirnya di sini kamu mengambil banyak resiko ya. Resiko itu sebenarnya adalah harus mengalahkan ketakutannya kamu itu gitu. Dan di sini aku ngerasanya ya semua kamu pendem sendiri ya gitu. Kamu menjalani, ya sebenarnya aku ngelihatnya pikiran kamu tuh lebih kusut sih daripada apa yang aku bacain di sini. Ada yang kamu nggak bisa ekspresiin, kamu nggak bisa bilang gue lagi mikirin ini loh gitu. Itu kamu nggak bisa bilang karena memang mungkin kamu takut untuk menyakiti orang lain atau menurunkan harapan orang lain terhadap kamu gitu. Jadi banyak yang kamu pikirin, internal eksternal banyak banget pertimbangannya kamu. Justru di sini kamu harus jauh lebih kuat, lebih bisa bertahan sama diri kamu sendiri supaya kamu nggak konflik batin sendiri. Di sini aku ngelihatnya masih di dalam diri kamu tuh konflik batin. Sekali lagi aku bilang tadi,
pikiran sama hati kamu ternyata di sini belum seimbang. Jadi harus diseimbangkan dulu pikiran dan hati kamu, apa yang kamu mau, apa yang kamu butuh, apakah kamu benar-benar yakin kalau kamu bisa gitu kan. Emang di sini PR-nya kamu adalah banyak melakukan upaya. Entah upaya ini menyesuaikan diri kamu dengan keadaan, situasi, atau apapun itu kamu harus kuat. Memang di sini kamu lagi kayak di 3 bulan ini tuh kamu lagi diarahkan menyadari kemampuan kamu sendiri. Karena mungkin selama ini gak ada yang melakukan itu ke kamu, akhirnya semesta lebih menyadarkan lewat banyak hal dalam kejadian dalam hidup kamu. Dan di sini memang kamu harus lebih terbuka supaya kamu bisa lebih paham chemistry-nya terhadap masalah yang kamu hadapi gitu. Maknanya apa, hikmahnya apa, kamu lebih bisa tune in daripada kamu lari gitu. Jangan lari lagi dari masalah, atau kamu karena kamu pengen menghindari konflik, akhirnya kamu tidak menyelesaikan. Apapun yang selama ini kamu inginkan di sini, kayaknya waktunya untuk kamu bisa mewujudkan asal kamu lebih berani. Karena yang kemarin-kemarin itu yang lebih buruk sudah pernah kamu lewati, dan di sini waktunya kamu bisa move on, bisa menjadi seseorang kamu yang baru. Dan di sini kamu harus pakai rasa. Hati kamu benar-benar harus kamu curahkan untuk hal yang sedang kamu fokuskan saat ini. Kalau relationship ya udah kamu bangun hati kamu lagi untuk pasangan kamu, untuk keluarga, bisa untuk lingkungan, dan untuk pekerjaan kamu harus lebih pakai passion kamu di sini. Apapun passion kamu di sini harus kamu keluarin. Nggak cuma mikirin kata orang, nggak cuma mikirin ketakutannya kamu, tapi kamu tengok juga, jangan lupa passionnya kamu kemana, kamu maunya apa, kebutuhan kamu apa di dalam 3 bulan ini, supaya kamu nggak bolak-balik konflik di dalam batin kamu sendiri. Justru kamu harus lebih nunjukin kekuatannya kamu, keberaniannya kamu di sini, supaya orang-orang sekitar kamu juga nggak bingung gitu loh. Kamu bisa nggak sih bertahan gitu, kamu bisa nggak sih up lagi dari misalnya penderitaan kamu kemarin, atau kamu sempat down yang cukup panjang kemarin. Dan di sini pesannya buat kamu, apa yang disimpan akan muncul ke permukaan. Banyak yang harus dilepaskan dari pemikiran yang dianggap benar, namun sebenarnya menghambat. Pembersihan harus dimulai dari dalam, bukan luar. Exactly. Jadi benar-benar di sini kamu tadi harus bisa percaya diri kamu sendiri. Pemikiran-pemikiran lama yang menghambat kamu, yang bikin kamu takut akan perubahan, di sini harus kamu pelan-pelan kamu buang, kamu lepasin, supaya tidak menghambat apa yang akan kamu kerjakan gitu. Jadi setelah 3 bulan ini kamu akan menjadi kamu yang baru gitu, dan pembersihannya harus dari dalam. Kamu coba melihat lagi ke dalamnya kamu, ke diri kamu sendiri, apa aja sih yang harus kamu rubah, apa aja sih yang harus kamu rilis gitu. Jadi tidak akan menghambat apapun yang lagi kamu perjuangkan saat ini. Oke Virgo, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.